David sampaikan, cowok lu ngapain ngubungin gua? AG bilang kalau dia marah-marah bilang aja AG yang salah, AG yang goblok. MDS pakai HP-nya AG ikut mengintimidasi anak korban. MDS ngasih tahu ke yang ada di mobil, nih anak nanti ketemu gua habisin. Pelecehan tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Perempuan yang katanya dilecehkan oleh anak korban ini hari-hari ngechat anak korban, hari-hari minta perhatian, hari-hari kirim pap. Jangan-jangan David yang dilecehkan. Tadinya kita pikir itu orang tua yang datang ya dari salah satu pelaku, tapi ternyata bukan, karena terlihat pakai senjata. Lalu ayahnya David bilang, kamu dari mana? Satuan mana? TNI mana? Kasih tahu ya siapa yang nyuruh. Kita lihat sticky note David itu isinya ini. Kalau nggak punya mama, jangan ngecewain papa. Kita nangis bareng nih di sini ngelihat. Ya, saya juga. 3, 2, 1, close the horde. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di LBU, Lembaga Bantuan UIA. Dan kali ini di sebelah kanan saya sudah ada Mbak Melisa Anggraini, Sarjana Hukum, pengacara atau kuasa hukum dari keluarga David yang kemarin dianiaya oleh Mario Dandi, ya. Kemarin yang melibatkan AG dan juga Shen. Yap. Oke. Dan sekarang kondisi terakhir David Ozora sebelum kita ngomongin kasusnya ya. Yap. Ini gimana? Jadi totalnya udah 42 hari ini Mas Uya. 42 hari. Di ruang ICU. Oke. David dirawat intensif di ruang ICU Rumah Sakit Mayapada Kuningan. Boleh nggak kita lihat kondisi David terakhir? Boleh? Boleh, boleh lihat. Ini David. Nanya, gimana kondisimu hari ini? Mbak Lisa nanya. Oke. Kondisimu. Wah, metal ya. Ya. Oke, ya Allah. Terus ini pada saat dia belajar jalan. Masih dibantu oleh terapisnya. Ya. Terus ini pada saat dia demam tinggi. Oh, yang demam tinggi banget ya. Ini kan dia senyum. Iya. Dia senyum pertama kali. Senyum pertama kali ya. Ini senyum pertama kali. Ini hari Jumat dia senyum pertama. Iya. Kemudian demam tinggi. Demam tinggi 38,5 derajat. Kemudian dia nangis sekencang-kencangnya. Lalu paginya dia fresh, udah bisa senyum begini. Di kursi roda di lift ini ya. Nah, ini dia lihat deh. Oh, ini maksudnya apa nih, bercanda apa nih? Dia kayak ngajak kayak bercanda ya. Iya. Kayak ngerjain mamanya si Amel, ibu sambungnya ya. Nah, kita nggak tahu nih dia ngomong apa nih, copot. Mungkin copot tolong ininya gitu ya. Iya, copot. Iya. Nah, makanya dokter bilang kita nggak tahu bagaimana. Iya, apa yang dimaksud dimaksud kognitifnya dia, jadi harus perlu asesmen lebih lanjut gitu maksudnya. Kayak ini ngomong apa tadi? Mau apa? Minta apa? Minta apa? Minta apa coba ngomong? Sorseli, yogurt. Entah memang itu nggak ngerti deh. Gitu. Terakhir dokter sampaikan David ini kena yang namanya diffuse axonal injury stage 2. DAI ya. DAI. Nah, stage 1 aja quality life orang yang kena DAI itu udah turun. Apalagi stage 2. Nah, geger otak, bukan geger otak lagi, cedera otak parah ini paling memang parah ya. Paling parah itu setara biasanya dialami oleh orang-orang yang kena kecelakaan mobil dengan hantaman yang kuat sekali. Itu yang dialami David. Ini cedera otak traumatik berarti traumatik begitu. Nah, hari ini sebenarnya 2 hari ini kita diberikan kabar yang luar biasa menggembirakan ya dengan kondisinya David. David sudah bisa senyum, David sudah bisa merespon yang lebih banyak lagi, Mas. Tapi dokter sampaikan tadi bahwa memang dibutuhkan asesmen lebih lanjut terkait fisik dan psikisnya. DAI ini tuh butuh memastikan apakah komunikasinya memang sudah 2 arah begitu, karena matanya dia masih sering kosong, kemudian responnya juga saya melihatnya David bukan David yang kita kenal lagi, dia lebih ke bocah saat ini begitu. Terlebih saat ini memang masih terpasang tracheostomy di lehernya sehingga suara dibolongin. Nah, karena kan otaknya kemarin bermasalah dan masih belum baik secara kognitifnya, sehingga perlu dibolongkan untuk mengakses oksigen ke kepala. Nah, tetapi kesehatannya David secara
kuantitatif, motorik, alat organ-organnya yang lain itu sudah mulai kuat. Sekarang sudah masuk. Ada progres. Ada, luar biasa. Dan sudah masuk ke fase belajar berjalan. Jadi sudah fisioterapi. Tapi dia belum bisa komunikasi ngobrol, belum ada? Belum ada. Sudah mulai menunjukkan itu. Yeah. Komunikasi walaupun masih satu arah gitu ya. Kalau dibilang fit, lihat ke sini fit, dia udah bisa noleh. Fit, nunduk fit, dia udah bisa nunduk. Tapi apakah itu sudah balik normal? Belum. Kata dokter butuh asesmen lebih lanjut lagi. Karena kondisi DAI ini biasanya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tetapi lagi-lagi David alhamdulillah mukjizat lagi nih Mas Uya. Karena pertama kali David dibawa dari rumah sakit Medika Permata Hijau ke Mayapada, itu David GCS-nya itu di level 3. Kalau kita normal, komunikasi gini tingkat kesadaran kita di level 15. David di 3 nih, udah mau lewat orangnya waktu itu. Nah, sudah diambang itu ya? Sudah diambang itu, sudah kritis. Kebayang nggak keluarga melihat David pertama kali masuk ke rumah sakit, badannya harus diikat, dia nggak sadar, telinganya berdarah, hidungnya berdarah, mulutnya berdarah gitu ya. Dan kita belum tahu video yang beredar, sehingga pada saat dicek di rumah sakit Medika waktu itu nggak ada geger, tidak ada pendarahan di otak. Jadi tidak terpikir itu karena belum lihat videonya. Karena nggak lihat video, jadi gini, di tangannya David itu kita lihat ada luka. Ya. Gue mikir, oh ini kayaknya karena saling mukul, berantem nih, gitu. Tadi keluarga berpikir gitu. Ternyata begitu ngeliat di polsek, kenapa ini anak yang katanya teman berantem tadi nggak kenapa-napa? Kita pikir karena dikeroyok, ternyata bukan dikeroyok, tapi kenapa luka ya? Sampai akhirnya kita lihat video itu. Ternyata lukanya ini adalah dia disiksa, dia disuruh push up itu ya, disuruh push up sambil ngepul di aspal, ngepal begini di aspal, gitu. Sudah itu baru keluarga tahu, oh apa yang dialami oleh David ini ternyata berpusat semuanya di kepala. Jadi dihajar di sini, dipukul 6 kali sekencang itu, diinjak 2 kali, ada free kick ya. Ini kepala, kayak nendang bebas itu bola ya kan? Dia kira kepala anak orang ini bola, gitu. Nah kemudian baru di Mayapada diketahui itu Mas Uya, paru-parunya David itu sudah penuh dengan cairan. Dengan cairan. Akibat dari? Karena kepalanya tadi itu, gitu. Karena diffuse axonal injury itu miliaran saraf di otak tuh rusak fatal, dan jadi, itu kan berhubungan dengan sistem tubuh kan. Benar. Jadi ketika itu pecah, maka badan kita secara otomatis syaraf-syaraf yang kontrol semua itu jadi berantakan. Jadi berantakan dan kayak ngasih pembengkakan. Jadi bengkaknya lumayan gede. Kata dokter ya, akhirnya diberikan tracheostomy tadi. Buat disedot, dikeluarin cairannya, kemudian nafas oksigen ke kepalanya. Separah itu jadi. Separah itu. Yang dilakukan hanya si orang satu ini. Karena nendangnya udah gak berdaya begitu. Itu kan. Karena gini, dari awal itu sudah ada relasi fisik Mas Uya. Relasi fisik yang sangat-sangat jelas. Pada saat dia datang yang katanya mau konfirmasi itu omong kosong ya. Karena begitu datang, karena cuma mau ngobrol doang katanya. Ngasih mau konfirmasi itu omong kosong. Karena begitu David ditemui di rumah sahabatnya itu memang mereka sudah mengintimidasi. Si tersangka S dan tersangka MDS. S juga aktif kok di sana. Si AG juga aktif. Iya, anak AG aktif, dia yang pertama kali masuk ke lokasi. Kemudian untuk memberitahu kepada anak korban, dia datang sendiri dengan tantenya pakai mobil Camry bukan Rubicon, bla 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 segala macam. Dengan tantenya si David. Tantenya dia, biar David mau turun. Iya. Tipu muslihat dan segala macam, intimidasi. Oh, jadi si AG ini sudah memang ikut serta nih? Iya pasti. Soalnya waktu kemarin saya tanya sama bapaknya dan pengacaranya si Sian ini, kan saya ngotot nanya, apakah di dalam mobil itu, Sian tidak mendengar pembicaraan antara AG dengan si Mario Dendi kan? Dia bilang enggak, karena dia berpacaran. Tapi saya terus nanya kan sampai terakhir, masa nggak dengar sih gitu kan? Itu yang saya pertanyakan berulang kali. Pokoknya segala sesuatu yang bisa kita terima dengan akal sehat berarti itu benar. Kalau rasanya kayak nggak bisa diterima ya berarti itu bohong. Itu aja sih Mas. Jadi ketika pada saat tanggal 30, saya cerita di 30 dulu, ada telepon dari si MDS menanyai soal ada apa dengan AG ini. Telepon ke si David. Nah David menyampaikan kepada AG, anak AG ini cowok lu ngapain nelpon? Lu cerita apa? Enggak, gue enggak ada cerita apa-apa. Si David telepon balik AGH, nanya nih. Ngechat nih gitu.
Terus lu cerita apa tentang Ada kita? semua di chatnya ada ya? Ada, buktinya jadi ya? nggak ada pelecehan, tidak ada gimana-gimana gitu ya. Mungkin kecemburuan aja saya rasa, karena memang mereka kan udah putus dari bulan Januari. Mereka dulu pacaran ya? Ya, pacaran. David mutusin AG tanggal 4 Januari. Iya. Mutusin karena something yang nggak tahu apa ya. Tahu nggak Yang apa? jelas- Nggak tahu apa nggak mau kasih tahu karena memang ada sesuatu yang dianggap sama David sudah melanggar nilai-nilai dia sebagai laki-laki lah gitu. Tidak boleh ya selingkuh mungkin seperti itu. Apa mungkin yang tadi saya ceritain sebelum podcast ini? Iya, kayaknya lebih gitu? Oke, sejenis itu. oke. Iya benar. Gitu. Oke. Nah, jadi diputusin sama David, tapi mereka tetap masih komunikasi baik. Iya. Jadi AG masih sering chat, masih sering pap. Kadang pagi-pagi ngirimin foto sambil makan es krim, ngeliatin bibir, yang begitu-gitu Nathan. Dan saya pernah baca di chatnya si David sampai bilang, bisa nggak sih nggak usah chat lagi? David bilang ke AG, AG. bisa nggak sih nggak usah chat jadi lagi? udah ada penolakan tuh ya? Iya, tapi kan terus gitu ya. Dan saya melihat dari AG-nya yang mancing David terus. ya curhat lah segala macam. Nah, dari tanggal 25 aja nih setelah mereka putus ya, kan katanya kejadian pelecehan atau apa itu Ya. tanggal 17. Nah, dari 25 Januari sampai kejadian itu mereka komunikasinya nggak ada ngebahas soal pelecehan. Itu semua chatnya ada ya? Dibuka di handphone Besok David saya ya? serahkan ke Iya. majelis juga. Ke pengadilan Iya, besok saya berarti ya? serahkan. Jadi Oke, ini akan tayang Senin dan pas pengadilan berlangsung ya? iya, jadi nggak ada itu. Iya. Karena kalau ada pelecehan kan pasti chat-chatnya muncul dong. Iya. Ada marah, Iya. ada kecewa, Iya. kan dia bilang dia dilecehkan karena dia takut, dia dipaksa gitu kan. Itu nggak ada, itu bohong. Nah, kemudian pada tanggal 30 si David sampaikan, "Cok, lu ngapain ngubungin gua?" Nah, si anak berkonflik hukum AG bilang, "Udah pokoknya kalau ditanyain atau dia marah-marah bilang aja AG yang salah, AG yang Kata AG nih? iya, AG yang bilang ke salah, David. AG yang goblok, lu nggak salah, lu baik." Jadi AG bilang ke David, Iya, begitu. kalau ditanya Maria Dendi, bilang aja AG yang salah, AG yang blok. Ya, Gitu. begitu. Itu Iya, ada di chatnya ya? Ada. Oke, terus kata si David apa? Nah, katanya David, ya sudah, itu udah selesai tuh di tanggal 30 Ya. tidak. Setelah 30 nggak ada komunikasi sama sekali. Tanggal 7 baru ada komunikasi lagi, itu menanyai terkait kartu pelajar. Nah, kartu pelajar, minta kartu pelajar, si anak korban bilang oke. Kartu kapan? pelajar AGH ada di David. Ada di David, kartu pelajar David ada di AG. Begitulah, mereka mungkin tukeran. Nah, terus baru komunikasi lagi, itu belum kembali juga tuh kartu pelajar. Baru komunikasi lagi tanggal 20 ya. Yang katanya ada pertemuan antara MDS dengan Amanda, ribut-ribut soal emosi yang di memicu, kafe. ya, itu Yang karena diantar pulang ke kos yang sempat saya tanya di sini. itu kan 30 Januari. Kejadian penganiayaan David itu 20 Februari. 20 Februari. Ini lama sekali dia menjaga emosinya. Ya 20 hari. Ya, jadi kan kita tanda tanya sebenarnya apa sih masalah mereka iya. ini? Karena sepengetahuan kami juga dari tanggal 30 Januari itu sampai kejadian mereka udah jalan, mereka udah hang out. Mereka ini siapa? Si MDS dengan AG. Oke. Gitu. Jadi persoalannya apa? Apakah memang lagi pengen cari masalah aja atau apa? Nah, kemudian kita balik lagi ke kejadian nih pada tanggal 20 Februari. Nah, Iya. itu si anak korban ini mengirimkan lokasi, Mas, bukan untuk ditemui, tetapi untuk Sherlock, kartu pelajar. Jadi kartu pelajar itu yang pertama kali ngotot minta kartu pelajarnya adalah anak AGH. AG. Iya. Nah, anak AG bilang, gue butuh banget sekarang, gue jemput deh. Ya, kartu pelajarnya ketinggalan gitu. Sementara gue udah nggak di rumah, gue di rumah si I misalnya Iya, gitu, iya. si R. Si Kemudian temennya. ya temennya. Terus tiba-tiba ya udahlah kartu pelajar lu aja. Gue di sini. Ya udah, mana Sherlock? Oh, makanya setahu David yang datang pada saat itu adalah AG. Yang Mau soal kartu pelajar. setahu David yang datang adalah Gosen sebenarnya. Oh, Gosen. Iya. Gosen kiriman AG. Iya. Jadi nggak ada sama sekali. Mau ada rombongan ini datang. Iya, jadi tidak ada sama sekali anak korban ini mengizinkan untuk alamat itu ditemui apakah oleh AG ataukah untuk MDS dan MDS. S gitu. Iya. Nah, makanya begitu dia ngabarin itu gua OTW gitu ya. Kemudian gua ada di bawahnya. Gua ada di bawah nih, itu selang waktu cuma 1 menit. Tiba-tiba udah di bawah. Ada tuh di chatan itu. Ada. Gua di bawah nih. Gua di bawah nih. Nah, si David sudah menyampaikan,
lu ngapain ke sini? Oke. Oh, ada marah-marahnya itu, lu ngapain? Udah titip aja ke satpam. Kalau dihitung itu ada 10 kali dia nolak nggak mau turun. Jadi udah feeling ya David ya? Udah feeling karena ditanya lu datang sama siapa? Sama tante gua naik Camry. Naik Camry apa Rubicon? Coba foto. Mana coba foto? Nggak ada tuh foto Nggak Camry. ada. Nah, fotonya cuma kartu pelajar. Nah, di sela-sela itu kita dapat informasi katanya MDS pakai HP-nya AG ikut mengintimidasi anak korban. Chat-chat itu pada akhir selesai penganiayaan dihapus semua sama AG. Gitu, HP di chat-chat itu hilang. Oh, jadi tapi kita kan nggak di tahu. David masih ada. Di David hilang. David hilang? Di Oh, David karena hilang. ada di delete. Iya. Message delete. Iya. Kayak lu tuh sering ngapusin chat gua, ya. Jadi tapi Polda kan bisa narik ya, Bisa narik, dan bisa ya, dari HP-nya iya, AG iya, gitu. iya. Nah kemudian kita nggak tahu apa isi voice note itu, kita nggak tahu. Tetapi tentunya kenapa akhirnya anak korban mau turun, berarti kan ada sebuah intimidasi. Kita menyimpulkan seperti itu. Nah, tapi waktu turun kira-kira David tuh tahu nggak ada MDS di situ? kita baru tahunya ketika pada saat itu rekonstruksi. Kan kita sama sekali buta Blank, nih Mas, blank. blank karena kan nggak ada yang bisa kita tanya. Kita nggak bisa tanya David, ya. gitu. Sementara orang-orang yang ada di lokasi pada saat itu kan pada bohong-bohong semua nih mereka di awal-awal keterangan BAP gitu. Nah sehingga semuanya mulai terbuka ketika di rekonstruksi. Nah di rekonstruksi itu yang pertama kali masuk ke lokasi rumahnya si sahabatnya korban itu si AG. Kemudian karena nggak turun juga si tersangka S dan tersangka MDS jalan ke teras, duduk mereka di sana, terus mereka ngintip. Jadi si S dan si MDS ikut ngintip ke dalam garasi mobilnya si saksi. Oke, rekonstruksi ada tuh? Ada gitu. Nah kemudian akhirnya turun, mereka dibawa ke agak 20 meter dari rumah. Nah dari pertemuan pertama yang katanya ada konfirmasi, ternyata dari awal udah langsung ngajak duel. Kita partai aja lah yuk, katanya si MDS. Nah si anak korban udah sampaikan, jangan laden, badanku kurus, nggak sebanding gitu. Nah memang karakternya anak korban ini bukan orang yang troublemaker ya. Dia kayak ya udahlah lu, dia terintimidasi, dia ngalah aja. Saya pikir begitu. Nah sehingga pada saat itu akhirnya disuruh push up, posisi tobat. Nah mereka kayak udah tahu SOP-nya masing-masing tuh Mas. Kapan mereka bikin SOP itu ya pada saat perjalanan yang tadi Mas Uya bilang. Nggak mungkin tidak ada komunikasi pada saat perjalanan karena sudah tahu si tersangka S langsung pegang HP, si MDS langsung membuat bagaimana caranya anak korban mau turun. Nah pada saat penganiayaan yang awal, kekerasan yang disuruh push up, posisi tobat, itu tersangka S yang ngecek lokasi di sekeliling. Nah, dia yang ngelihat dia yang ngelihat sehingga ketika awal-awal dilakukan kekerasan itu security sempat datang. Security sempat datang dan security pas datang itu yang ngasih tahu MDS, yang ngasih tahu MDS itu S bahwa berdiri dulu. Ada security. Ada security. Berdiri dulu tuh mereka semua, termasuk anak korban. Ini katanya? Katanya rekonstruksi. Oke. Berdasarkan CCTV dan berdasarkan keterangan BAP mereka semua, iya. gitu. Jadi ini udah firm. Nah, security datang yang ngasih tahu untuk berdiri dulu tersangka S. Berdiri dulu. Jadi Sian yang ngecek tempat ini ya. Udah satu frame kan mereka. Nah, kemudian pas ditanya sama security, pada mau kemana Dek? Saya tamu dari rumah yang di seberang sana. Nah, pergi security-nya mereka lanjut lagi tuh. Kalau tertekan, kalau mereka tidak satu frame, itu udah buyar loh. Lebih baik mereka langsung bubar aja. Udah. Iya kan, apalagi kalau memang anak pelaku ini juga tertekan. Tetapi enggak, mereka dengan santainya balik lagi tuh. Bahkan si tersangka S ikut mencontohkan seperti apa sih gerakan tobat yang baik dan benar itu. Oke, jadi yang kemarin keterangan katanya bapaknya si Sian itu bahwa Sian nggak ngerti apa-apa, itu bohong berarti ya? Ya kita anggap bohong. Iya. Bohong. Gitu. Gimana nggak ngerti apa-apa? Karena pada saat pukulan itu tendangan ya. Tendangan itu ada 5 kali tendangan. Ya. Tendangan pertama kepala kanan, kiri, atas, injak. Kemudian yang terakhir yang kelima itu yang free kick. Yang keenam itu yang dipukul. Di bagian kepala. Dan kemarin kan bapaknya sempat bilang katanya free kick itu adalah yang memerintahkan bukan suaranya Sian katanya. Itu ada 2 suara yang kita dengar. Ada 2 kali disebutkan free kick itu. Nanti biar majelis aja lah yang membuktikan. Ya kan, makanya saya bilang tinggal saksi ahli, ya kan? Saksi ahli bilang suara siapa? Saya bilang begitu kemarin daripada berdebat. Tapi atau ya hanya terkait free kick aja yang dibantah oleh tersangka S. Ada satu yang dia tidak bantah. Apa?
Dan enak nih main bola. Itu setelah Oh, itu ada kata-kata itu. ada, Dan enak nih main bola. Dan enak nih main bola. Lalu si MDS bilang, iya enak nih main bola. Itu Oke. setelah free kick. Itu ada di video itu ya? Ada. Nah Oh, itu pokoknya kalau rekonstruksi itu berdasarkan CCTV, bukti-bukti terkait dan Iya, keterangan keterangan BAP para- iya, iya. tersangka ini. Nah sehingga yang dibantah oleh tersangka S hanya terkait free kick. Iya. Terkait dan main bola nggak dibantah sama sekali. Oke. Gitu. Iya. Dan saya melihatnya itu Oke, adalah oke, oke. bentuk satu frame. Dia Iya, melakukan keterkaitan, pembiaran, iya. tidak melakukan pencegahan. Itu mereka bukan lagi di tengah hutan, Mas Uya. Iya. Itu cuma jarak 20 meter ke rumah depan. Kalau mereka otaknya digunakan, mereka panggil dong. Ya. Gitu. Kalau mereka lihat Mario itu sampaikan kepada penyidik bahwa dia tahu ketika tendangan yang pertama David sudah jatuh, tergeletak. Dia sudah tahu David udah pingsan. Pada tendangan kedua kakinya David sudah bergetar. Iya. Ya, kemudian dia sudah nggak ada suaranya. Iya. Mereka semua tahu kondisi pada saat itu David bisa-bisa sudah nggak bernyawa. Tetapi terus dilanjutkan. Nah, kira-kira apa ya? Gitu. Apa ingin memperlihatkan kepada si cewek bahwa dia masih Saya melihatnya itu tidak ada urusan terkait konfirmasi pelecehan, karena kalau orang melakukan penganiayaan gitu? Iya. kalau dia mau mengkonfirmasi pernah terjadi penganiayaan, pasti nanya, lu apain cewek gua? Iya. Lu kurang ngajar lu, mungkin apalah sejenis itu. Tapi ada kan kata-kata enggak, itu ya? iya, tapi enggak ada. Yang ada adalah lu berani sama gua. Iya. Itu kan kata-kata arogansi. Gitu. Enggak takut gua anak orang mati. Ya, ada Gitu. itu ya. Lapor. Semuanya arogansi. Gitu. Jadi ini lebih kepada dia mau menunjukkan atau dia mau mendapat trofi dari si wanitanya ini. Iya. Kemudian ada eskalasi dari direkam. Orang Iya. kalau direkam itu kan Makin jadi overage. adrenalinnya makin naik, Iya. makin pengen memperlihatkan bahwa ini gua gitu kan. Ya, nah kemudian kalau tersangka S bilang dia mencoba menghentikan, dia menghentikan pada saat kapan? Pas udah Udah nggak selesai yang keenam, Iya. ya. Kemudian itu bukan menghentikan. Kalau dia bilang mau menghentikan, dia hentikan dulu dong yang di tangannya dia. Iya, rekamannya. Rekaman dia dihentikan dulu dong. Iya, Itu iya. baru dia. Terus saya tadi kemarin waktu datang pengacaranya Sian, saya nggak terpikir seperti itu karena saya juga nggak lihat video fullnya. Jadi saya kebanyakan bertanya. Jadi ya. kalau Iya. kita lihat video, saya Iya. udah lihat berulang-ulang kali, Mas Uya, video itu. Videonya tuh frame-nya begini. Jadi di awal-awal pada saat direkam, MDS itu saya lupa begini apa begini ya. Ya, katanya Kalau sempat nggak salah dibetulin sama dibetulin si sama Mario Dendi, ya? MDS Iya. begini gitu. Nah sehingga dia ngikutin angle yang ditentuin tadi. Oh, bisa jadi sutradara juga kali ya, angle-nya salah gitu. Ketika Iya. ketika sudah sampai ke penendangan atau pemukulan yang terakhir tadi, dia nyamperin si Mario Dendi. Ini dia Udahin kasih dulu ke- harusnya ya. Kalau dia mau bilang berhenti, diudahin dong. Iya, dia kasih ke Dia kasih AGH. ke AG. AG pun nggak berubah angle-nya. Tetap sama. Tetap sama. Kalau dia nggak satu frame, Iya, beginilah udah pura-pura dita- dimatiin iya, aja lah iya. atau gimana. Jadi Berarti juga AG sadar dengan 100% bahwa ya, itu tetap terekam dan dia memegang dengan angle yang sama iya dan benar. apa ya, still begini ya. Iya Iya, still. iya, Jadi iya. baru berhenti ketika ada yang bilang hoi gitu. Itu ibu-ibu ya. Itu yang ibu-ibu yang orang tua dari sahabatnya anak korban. Saya melihat ini tuh Mas Uya bukanlah relasi kuasa. Bukan urusan tertekan. Bukan Sian tertekan karena Bukan. nggak terlalu jauh strata sosialnya Oh, dengan nggak ada urusan. Mario Dendi ya. Mau ya. low class, Iya. middle class, high class, kita punya urusan Ya kemanusiaan. kemarin kan soalnya yang kok. diangkat adalah dia di podcast saya, dia tukang ojek online, bapaknya Kaitannya apa nggak- dengan iya. nilai kemanusiaan? Dia rumah di rumah petak gitu. Karena pengertian saya juga awalnya dia anak orang kaya sama teman permainan Dendi gitu kan. Justru Iya. orang-orang kalau memang di low class, mereka lebih memahami arti kemanusiaan dong. Iya, iya. Ya kan? Karena ya sudahlah. Iya. Kemudian saya balik lagi ke pada saat selesai penganiayaan itu, yang si Mario malah juga sempat-sempatnya mengirimkan Video video itu. itu ke orang-orangnya, termasuk foto anak sudah teraniaya begitu. Oke. Dia nggak terpikir apa yang akan terjadi ya. Itu terus Nah, itu yang mempermudah tadi saya bilang kepolisian. relasi kuasa. Iya. Yang saya bilang relasi Ya, kuasa. kalau kita bicara kasus di luar kasus ini ya, ada orang menganiaya, terus dia memvideokan dan itu men-share ke orang-orang, artinya dia tidak takut bahwa itu akan jadi barang bukti, evidence Iya. dan lain sebagainya kan. Dia pengen menunjukkan nih apa yang udah gue lakukan. Ya, Iya kan? kalau
yang lain-lainnya ini saya melihat bukan relasi kuasa tetapi mereka oportunis, bahwa si MDS adalah anak orang kaya yang selama ini mereka sangat letakkan kepercayaan yang tinggi kepada si MDS, dia akan menyelesaikan apapun, tidak akan jadi masalah kepada pasukan-pasukannya. Iya, dia yakin bahwa apapun akan selesai di tangannya MDS, mengingat siapa orang tuanya, selama ini track recordnya seperti apa, sehingga mereka semua ini oportunis aja mau nunjukin bahwa Den, gua orang lu loh, gitu. Nah kemudian pada saat pelaporan di Polsek pun mereka menunjukkan itu, yang tersangka S bisanya gitaran, yang si AG, pelaku AG masih bisa pegang-pegangan tangan sama MDS. Jadi kita tidak melihat itu relasi kuasa, kita tidak melihat mereka ada penyesalan di wilayah itu. Apalagi kalau katanya yang mencoba membantu pada saat anak korban sudah terkapar seperti itu, dari para pelaku ini nggak ada sama sekali. Itu ditinggal aja? Itu kan datang si saksi, ibu N, kemudian ibu N bilang ke si anak AG, saya pinjam paha kamu karena kan berat, bantu saya di sini, saya pinjam paha kamu, gitu. Karena si ibu ini sudah begitu datang langsung nangis-nangis, panik, trauma juga sampai sekarang. Nah kemudian si AG, anak berkonflik hukum AG ini nggak mau ngasih pahanya, cuma ngasih tangannya begini doang, gitu. Nah pada saat di kejadian itu pun kan si ibu minta dia ambilin mobilnya mau dibawa ke rumah sakit. Nah itu juga yang membantu ya mereka yang di sana, bukan ada security baru ya, bukan para pelaku, gitu. Kalau S ikut ngangkat karena diminta sama security, begitu. Yang bawa ke rumah sakit siapa kira? Yang bawa ke rumah sakit suaminya ibu N. Naik mobil? Naik mobilnya suami ibu N. Bukan dengan Rubicon itu jadi? Enggak, memang sama sekali mereka udah. Memang kalau saya nggak salah dengar itu si Mario begitu selesai, pas sudah datang para saksi bilang pakai mobil saya aja, nggak percayalah, saya nggak percaya sama kamu, ya nanti dia apa-apain, saya nggak percayalah, nggak mau si ibu, gitu. Itu kejadiannya. Nah sehingga kami melihat ya Mas Uya, jerat hukum yang pantas tuh seperti apa sih? Gimana? Ya, jerat hukum yang pantas tuh seperti apa sih kepada mereka? Kalau dilihat dari pasal 355 penganiayaan berat terencana. Rencana yang bisa menimbulkan kematian. Yang bisa menimbulkan ya luka berat. Atau paling parah kematian. Kematian. Kan 15 tahun kalau kematian. Iya benar. Kalau dia di pasal yang kalau luka berat itu 12 tahun. 12 tahun maksimal. Benar. Nah, saya melihat itu unsur sudah terpenuhi. Nah, perencanaan ini tuh jangan diartikan perencanaan ini sudah harus 1 minggu sebelumnya, 1 hari. Hari itu juga bisa. Hari itu berapa jam sebelumnya? Benar, beberapa sepanjang ada jeda antara memikirkan mau ngapain sama eksekusi. Nah, mereka ada jeda untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan. Mancing keluar lewat AG dengan berbohong aja udah satu perencanaan. Itu sudah satu perencanaan. Kemudian nanti akan direkam, itu sudah perencanaan, gitu. Jadi antara niat jahatnya sudah ada, mereka semua yang berada di mobil pada saat mau datang ke rumahnya saksi, sahabatnya korban ini sudah tahu bahwa si MDS ini memang mau menganiaya anak korban. Mereka semua udah tahu. Ya karena waktu kemarin saya tanya sama bapaknya, Sian kan saya bertanya lagi, waktu di mobil Sian mendengar atau memperbicara apa dengan Mario Dendi, dan setelah AG dijemput mereka berbicara apa? Dibilang katanya nggak tahu, nggak dengar apa-apa. Itu saya agak bertanya berapa kali karena saya juga nggak mungkin sepanjang perjalanan kok nggak kepo sih orang mau ngapain, kita mau kemana, dalam rangka apa gitu. Ada nanya, ada beberapa percakapan di sana kita sudah tahu tapi belum bisa kita buka ya Mas Uya ya nanti di persidangan. Percakapan antara mereka bertiga. Antara mereka bertiga gitu. Bahkan saya malah dengar dari kuasa hukumnya anak AG yang menyampaikan pada saat itu MDS ngasih tahu ke yang ada di mobil, nih anak nanti ketemu gue habisin. Udah ada kata-kata seperti itu ke dua orang lainnya. Iya, itu yang kita dengar dari kuasa hukumnya anak AG. Gitu. Jadi bahasa-bahasa ngabisin itu sudah ada. Jadi kalau mereka bilang kaget, aneh juga. Gitu. Kalau mereka bilang ini anak polos, anak lugu, saya ngelihat orang berantem tampar-tamparan aja kayaknya bisa teriak deh. Gitu. Sementara ini sejenis apa yang sudah melihat orang meregang nyawa loh di sana. Sampai masih dihajar lagi, tendang lagi, meregang nyawa lagi. Dan bisa diam sambil ngerekam begitu. Jadi saya tidak tahu apa niat mereka, tetapi yang pasti pasal itu sudah terpenuhi karena motif apapun yang mereka sampaikan dalam rumusan pasal 355 itu nggak penting. Motif jadi tidak penting. Itu nggak penting. Yang penting ada perbuatan. Benar, karena dalam pasal itu tidak ada dengan maksud. Ketika sudah ada siapa
perencanaan, perencanaannya sudah ada, perbuatannya ada, korbannya ada, ya sudah. Motif menjadi tidak penting. Sudah tidak penting. Sama seperti kasus Sambo kan. Benar. Iya, Motif nggak penting. Toh sampai akhir selesainya persidangan Sambo apa ada yang mereka bilang pemerkosaan dan lain pelecehan sebagainya. Juga nggak penting udah itu cuma kayak jadi gimmick-gimmick aja. Iya. Nah, dari sinilah keluarga akhirnya melihat kalau kemarin di berita permohonan maaf dicabut, ya tidak ada kata maaf dari orang tuanya anak korban karena terkesan mereka ini sudahlah bersalah, sudahlah membuat kondisi anak korban sehancur ini, separah ini. Entah bagaimana nasib masa depannya nanti, mereka merenggut tuh akal loh Mas, gitu. Yang paling berharga dari manusia ya. Tapi mereka minta maaf di media, datang ke rumah sakit pengen ketemu, tetapi narasi-narasi fitnah itu terus mereka bangun. Apakah itu wujud permohonan maaf? Itu bukan wujud permohonan maaf. Tapi sampai sekarang mereka minta maaf secara langsung ada? Mereka minta maaf kalau yang ayah ibunya tersangka MDS pada saat di rumah sakit awal sempat. Tetapi kita sudah tegaskan tidak ada maaf dimaafkan pada saat itu, tetapi proses hukum jalan terus. Kalau MDS sendiri? MDS-nya enggak lah, karena kan sudah langsung ditahan. Dia sendiri tidak membuat surat-surat gitu? Enggak. Kalau AGH waktu diversi kemarin? Memang kalau diversi memang kita nggak bisa sampaikan nih Mas Uya, karena sidang tertutup ya. Tapi ketemu AGH ada? Iya ada. Dia mengatakan sesuatu tapi? Pastilah, sehingga hakim akhirnya mengatakan dan menggagalkan proses diversi dan lanjut kepada dakwaan. Gitu. Oke, berarti ada yang saya simpulkan mungkin pernyataan AGH itu tidak apa ya? Dan keluarga dengan pernyataan itu ya buat keluarga sudah tidak ada gunanya ya. Karena efek yang dirasakan oleh keluarga terutama David ini kan besar sekali gitu. Jadi narasi apapun, keprihatinan apapun yang sedang mereka bangun saat ini kami prihatin juga gitu. Tapi mereka sendiri nggak prihatin. Oke. Dengar-dengar kan sempat ada aparat waktu di rumah sakit yang pertama tuh sebelum pindah ke Mayapada ada aparat bersenjata datang tuh ngapain maksudnya? Nah pada waktu itu masih di rumah sakit Permata Medika. Iya. Tadinya kita pikir itu orang tua yang datang ya dari salah satu pelaku, tapi ternyata bukan. Nah, dugaan dari ayahnya David kan sempat yang nyamperin tuh ayahnya David, karena terlihat pakai senjata, lalu ayahnya David bilang kamu dari mana, satuan mana, TNI mana, karena nggak pakai seragam, tapi hanya perawakan, gitu. Disebutnya mereka dari? Enggak bang, ya dari siapa kamu, gitu. Kasih tahu ya siapa yang nyuruh, nama gua ini. Gitu. Kalau mau cari ribut sama gua ayo, gitulah kira-kira. Dia salah target nih, dia nggak tahu bapaknya David siapa gitu kan. Iya, gitu. Ini aparat bersenjata berarti? Katanya teman-teman 2 atau 3 orang. Ngapain gitu, mereka gitu? Nggak ngerti. Dan kita dapat informasi juga orang-orang itu juga sempat datang ke lokasi pada awal kejadian ya. Ke lokasi kejadian, orang-orang yang bersenjata itu? Iya, gitu. Iya. Senjatanya mungkin kecil aja ya, tapi teman-teman lihat kok. Ada senjata gitu, di situ? Iya. Jadi ya pada hari kedua datang orang tuanya MDS ya keluarga udah langsung antipati udah. Antipati dong ya kan. Jadi karena nggak mungkin aparat itu datang inisiatif sendiri mewakili siapa gitu. Siapa? Disuruh walaupun siapa? Sampai hari ini kita nggak tahu mereka disuruh siapa. Nah ini yang harus gitu. Tapi udah sempat dibilang nggak dari satuan mana? Nggak sempat. Nggak ngaku. Nggak langsung kabur. Tapi mungkin ada CCTV di rumah sakit yang bisa lihat? Ya mungkin bisa jadi ya. Di CCTV jalanan di lokasi kejadian kan ketahuan muka-mukanya tuh. Bisa jadi. Ya mudah-mudahan CCTV nggak hilang kayak yang sudah-sudah ya. Bisa jadi. Cuma ya pada saat itu tuh kondisi orang tua kan masih kalut ya. Mas Uya karena tidak tahu seperti apa kondisi David ke depannya. Jadi masih kritis, masih koma di ruang ICU. Jadi yang gitu-gitu begitu tidak langsung benar-benar diurusin gitu. Ya, betul. Menurut analisa dari Mbak Melisa, ada sesuatu yang dibangunkah untuk atau perencanaan atau apa mungkin dari keterangan-keterangan mereka kira-kira untuk meringankan salah satu terdakwa atau mungkin yang akan mengorbankan salah satu terdakwa dari 3 ini yang lebih meringankan satu terdakwa yang lainnya mungkin? Jadi ini memang pada saat dari Polres Jakarta Selatan kemudian ditarik ke Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa BAP mereka semuanya berubah. Semua berubah? Semuanya berubah. Kalau tadinya itu kan kayak
hampir satu suara sepertinya gitu ya. Kita juga nggak punya akses untuk tahu BAP-nya, tetapi ketika sudah ditarik ke Polda, maka mereka semua udah jadi saling tuding, saling serang. Oke, antara AGH, Xian dengan MDS, sehingga muncullah kata-kata free kick bukan gua, lu yang free kick. Itu kan udah saling lempar ya. Kemudian anak AG juga yang hapus chat itu bukan gua, MDS yang maksa hapus chat gitu. Yang chat ke David ya. Yang chat ke David, yang bahwa AGH ini diintimidasi, bla bla, udah mulai ada ke arah-arah sana gitu. Jadi buat kami, kita berharap nanti dalam proses sidang hakim ini melihat secara seksama dan menguji semua bukti-bukti yang ada ini. Akan terlihat nanti kok Mas siapa yang berbohong. Buat kami saat ini adalah perbuatan mereka itu bukan perbuatan yang bisa diberikan keringanan dalam bentuk apapun. Menurut saya pribadi, satu-satunya keringanan yang sudah mereka punya adalah David hari ini masih hidup. Jadi saya nggak heran juga kalau mereka selalu mendoakan agar David lekas sembuh. Karena kalau David kenapa-napa, mereka 15 lebih parah tahun lagi. Udah maksimal ya. Iya benar gitu. Jadi buat kami ya sudahlah, terserah mereka mau seperti apa. Saya juga tidak mungkin sebagai kuasa hukum memaksakan keluarga untuk masuk ke wilayah kata maaf tadi, ya biarkan aja berjalan. Karena proses David ini panjang, long run-nya luar biasa untuk DAI. Kan Xian cepet cerita juga bapaknya katanya. Saya nggak tahu nih benar apa enggak ya. Bahwa setelah MDS ditelepon bapaknya, MDS bilang ke Xian bahwa lo nggak usah takut, yang penting lo ikut. Maksudnya intinya. Ya itu awal-awal tuh. Iya. Lo aman lah pokoknya ke Xian gitu. Tapi akhirnya Xian kan lu awalnya kan memberikan keterangan yang seragam kan? Iya, makanya waktu dapat surat dari Sen itu dititip di security sebenarnya waktu itu. Nah, kemudian saya baca, keluarga nggak mau baca sebenarnya, karena buat keluarga bilang nggak perlu dibacain, di media sosial juga udah rame gitu. Jadi ya buat apa juga? Ada kata-katanya yang agak menggelitik ya, yang dia sampaikan, doakan kakak Shen. Ya, adik David akan membuka seterang-terangnya Pak ya, agar terang, memecahkan perkara ini gitu. Apa yang mau dipecahkan? Orang udah jelas semua di CCTV. Udah jelas semua, tanpa keterangan mereka. Justru yang mengabur-ngaburkan itu kan keterangan mereka. Jadi nggak ada gunanya juga apa yang mau dipecahkan. Kalau ada yang mau dipecahkan, pecahkanlah ketakutan kalian masing-masing untuk mau bertanggung jawab dengan apa yang sudah kalian perbuat begitu. Jadi kalau dia minta David mendoakan, ya mohon maaf David untuk tahu dirinya aja sampai saat ini saya belum yakin. Belum bisa gitu. Belum bisa, butuh panjang sekali pengobatannya gitu. Jadi sekarang sahabat belum bisa berkomunikasi, ngomong tuh belum bisa. Hari ini tuh saya dapat video, itu David sudah belajar jalan dan pas di tempat tidur udah kayak mengucapkan sesuatu. Tapi komunikasinya kayak anak kecil masih ya? Masih kayak anak kecil, raut mukanya kayak anak kecil, manja-manjanya kayak anak kecil. Karena suaranya belum keluar, jadi kita belum bisa menebak juga apa yang dimaksud. Apa yang dimaksud, terus komunikasi itu udah dua arah belum sih? Gitu, udah nyambung belum sih? Antara kita dia ke kita kan? Jangan dia cuman dia mau ngomong sesuatu tapi dia nggak dengar kita, apa sebaliknya gitu? Iya benar, maksudnya dokter sampaikan kondisi David itu kan ada gelombang otak yang turun, sehingga olah tangkapnya dia turun. Dan itu dokter bilang berpotensi permanen. Itu yang harus diuji dulu. Sejauh apa nih dia kalau berkomunikasi dengan kita? Apakah sudah seperti dia yang sedia kala atau sudah berbeda? Itu belum bisa kita buktikan. Cuma hari ini kita dapat kabar trakestominya bisa cabut, katanya akan segera dilepas. Dan itu mukjizat juga ya, karena terakhir dokter bilang itu bisa 1 tahun, bisa lama. Nah ini katanya mau dicopot. Jadi udah mungkin berapa saat lagi bisa ngomong harusnya. Kalau emang bisa gitu ya. Mudah-mudahan, karena pasti butuh terapi juga ya pita suaranya. Nah setelah nanti diobservasi, ini kondisi fisiknya David ini masih rentan Mas. Habis dia tersenyum yang pertama kali itu hari Jumat, besoknya David itu demam tinggi, step, menggigil. Kemudian ternyata di jarum suntik intravenanya itu infeksi. Dan karena tubuhnya memang masih rentan ya, sehingga badannya panas, dan setelah panas itu dia nangis sampai sejadi-jadinya. Sakit kali ya. Gitu, kita nggak tahu apakah sakit ataukah, tapi keluarga kayak punya feeling, David udah mau sadar nih. David kayaknya udah mau nyambung nih, gitu. Feeling keluarga sih seperti itu. Dan memang keesokan harinya itu Mas Kuya, David kayak memang udah berbeda, udah mulai banyak nyambungnya. Nah kalau orang tuanya Jo bilang, Mel kayaknya pada saat David kemarin nangis atau dia demam itu banyak aliran listriknya baru nyala deh.
gitu bahasa awam orang tuanya ya. Iya. Kayaknya listriknya baru banyak yang nyala deh gitu. Karena gue udah ngelihat David itu udah connect gitu. Tapi dokter bilang belum sebegitunya. Masih perlu di assessment lebih lanjut gitu, Mas. Terus untuk AG ini kan masih di bawah umur. Berarti sekarang arahnya kan ke anak berhadapan dengan hukum. Anak berkonflik. Anak berkonflik dengan hukum. Nah, gimana tuh nanti? Kalau anak alhamdulillah nggak bisa dihukum maksimal dong. Oh iya, nggak bisa. Jadi apa yang diharapkan hukuman yang terhadap anak ya? Iya, inilah kita dilematis juga. Orang-orang tua zaman now ini kan terlalu kompromis ke anak-anak ya. Sehingga ketika anak-anak berbuat hal-hal yang harusnya untuk orang dewasa diwajarkan. Tapi ketika anak-anaknya berbuat hal yang salah di mata hukum, mereka kasih undang-undang pelindungan anak. Dibela mati-matian. Sementara udah ada korbannya. Kemarin yang di Surabaya meninggal karena anak dikasih mengendarai kendaraan. Padahal masih di bawah umur. Itu bagaimana gitu. Nah, kami berharap kali ini hakim membuatkan terobosan hukum. Kalau terkait anak AG di kasusnya David ini kan dia usianya sudah 15 tahun. Artinya kalau 15 tahun dia sudah bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Penjara anak. Ya, masih ada nggak sih di Tangerang tuh? Iya benar. Masih ada. Nah sehingga memang tidak bisa maksimal Mas Uya semangat dari undang-undang perlindungan anak ini dalam sistem peradilan pidana anak ini diperlakukan sebagai korban. Nah ini yang kami berharap nanti hakim jeli melihat ini anak-anak yang kayak apa sih jenisnya, manipulatif nggak sih? Nah benar, membahayakan nggak, membahayakan lingkungan apa nggak kalau dia berada di tengah masyarakat, ya kan? Kalau dia berbahaya, dia manipulatif, dia orang yang tidak bisa dipercaya, ya jangan langsung dilepas ke masyarakat. Iya, membahayakan. Berikan dulu efek jera, bukan hanya terhadap dia, kepada orang tuanya, kepada orang tua yang lain, agar kalau punya anak, mereka juga punya rasa tanggung jawab, gitu. Betul. Sehingga kami nanti berharap, ini kalau dihitung-hitung, anak itu kan hanya dihukum setengah. Oke, 12 tahun, 6 tahun berarti. 6 tahun. Nah, sementara kalau untuk pasal yang dijuntokan, mereka dijuntokan dengan pasal 56, pembantuan perbuatan pidana. Itu sendiri udah sepertiga dari hukuman maksimal yang 12 tahun. Udah 8 tahun. 8 tahun. Dikurangin setengah untuk dewasa, 4 tahun. jadi 4 tahun. Ya. Kurang PB, kurang remisi, kurang habis. Jadi buat kami tetap menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim agar jeli walaupun hanya 4 tahun, walaupun kita akan mengikuti prosedur anak, tetapi ikutilah yang paling maksimal tadi, penjara anak gitu, karena ada pilihan-pilihan yang lain. Buat kita jangan, karena kita menilai ada anak-anak yang bisa dididik di dalam lembaga seperti pemidanaan yang di luar penjara anak, tapi ada anak-anak yang manipulatifnya melebihi orang dewasa. Gitu. Kalau manipulatifnya melebihi orang dewasa, berbahaya. Tapi kalau tadi dilihat dari apa yang dilakukan AGH, memancing David turun dengan segala macam, itu udah cukup trik yang orang dewasa aja mungkin belum tentu kepikiran itu. Itu satu. Yang kedua, dia berbicara hal yang lain kepada MDS, kemudian hal yang lain kepada David, beda-beda pada yang kita nggak tahu lagi beda-beda, dan ini kan membuat percikan-percikan api di kehidupan sosial orang lain, dan ini membahayakan dan sudah terbukti dengan kondisinya David sekarang. Gitu. Nanti kalau saya jadi anggota DPR RI, ini undang-undang seperti ini kita benahin, coba kita revisi. Saya dukung banget Mas Uya, karena memang undang-undang perlindungan anak itu sudah nggak relevan lagi. Usianya juga harus perlu dipikirkan. Udah harus dipertimbangkan lagi. Karena 15 tahun hari ini dengan 15 tahun dulu beda sekali. Gitu. Sekarang kejahatan-kejahatan yang dilakukan anak yang jauh di bawah umurnya udah sangat parah kok. Parah banget gitu. Kalau berlindung di balik undang-undang anak, perlindungan anak repot. Gitu. Jadi Surya Utama jadi nyalonin jadi anggota DPR nggak di Surya Utama? Wah, maju. Wilayah. Wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, sama luar negeri coba deh nanti. Itu perlindungan anak itu benar-benar PR banget sih. PR karena satu lagi nih, kenapa ini tadinya itu kan ada undang-undang perlindungan anak, undang-undang nomor 35 tahun 2015. Nah, undang-undang perlindungan anak ini tidak mengatur terkait dengan terencana dan klasifikasi beratnya yang seperti ini tuh tidak ada, hanya satu aja. Kenakalan-kenakalan yang gitu. Jadi sehingga dipakailah undang-undang KUHP karena memang azas hukumnya seperti itu. Ada yang unsur-unsur perencanaan penganiayaan berat gitu. Kalau kenakalan remaja saya agak sebel juga sih Mas Uya. Nah, kita lihat nih video berikut ini dari Rafael Alun.
itu kalau terlalu percaya diri, itu nanti ujungnya tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa mendengarkan nasihat. Dan itu sudah berulang-ulang saya ingatkan. Kalau dia bilang problematik, sebetulnya tidak. Karena yang dilakukan itu sebetulnya adalah kenakalan-kenakalan remaja. Nah, kebetulan yang dia lakukan sekarang ini memang di luar batas. Sehingga membuat masyarakat yang melihat ini memang di luar batas. Gitu. Berarti sebetulnya ini kali pertama terjadi perilaku yang sampai seperti ini kali pertama dilakukan Mario? Iya, kali pertama yang dia lakukan. Sebelumnya hanya ya sebatas normal lah. Dia ribut-ribut, bertengkar dengan teman-temannya. Itu biasa-biasa saja. Ini juga sebetulnya kan juga masalah biasa saja. Hanya perkelahian anak muda, cuma kemudian dia menganiayanya mungkin karena emosi terlalu berlebihan, power yang dia keluarkan juga di luar kendali dia, sehingga mengakibatkan Ananda David menjadi seperti itu. Gimana komentarnya? Kacau banget sih ya, menurut saya. Kenakalan remaja biasa, tapi kali ini kelewat batas katanya. Kelewat batas, walaupun sebenarnya masalah ini juga sebenarnya biasa-biasa saja, itu ya katanya ya. Masalah ini biasa-biasa aja. Ya. Apakah biasa-biasa saja kalau itu menimpa anaknya? Ya, ditanya balik. Ditanya balik. Persoalannya yang pertama ini bukan perkelahian. Bukan perkelahian. Penganiayaan. Ini penganiayaan. Berat. Ini kekerasan penganiayaan berat yang Dan terencana. Iya. Pasal 355. Tidak ada perkelahian di sini dari awal. Ya sama sekali nggak ngelawan. Tidak ada. Iya. Anaknya seujung kukunya David nggak kena. Iya. Gitu. Jadi bukan perkelahian. Iya. Dan yang mencari persoalan, kalau perkelahian itu ada keinginan dua belah pihak, Mas Uya. Kalau di sini kan enggak. Ini emang anak orang pengen sok jago aja. Dan saya jadi mengerti gitu. Kenapa ini anak jadi sebrutal ini? Kok bisa urusan kemanusiaan seperti ini dikecilkan, dikerdilkan? Ini bukan masalah biasa. Ini menyangkut masa depan seseorang, masa depan anak orang yang sedemikian rupa dirawat dan dibesarkan dengan kasih sayang sama orang tua. Harapan besar keluarga loh David ini. Harapan besar bangsa ini juga gitu. Dan mereka hancurkan sedemikian rupa hanya karena dia bilang itu biasa aja. Gitu. Oke. Luar biasa sih. Luar biasa. Jadi bagaimana di sini kita lihat peran dan juga sikap orang tua, kedewasaan orang tua dalam menyikapi apa yang dilakukan oleh anaknya. Benar. Memang orang tua tugasnya melindungi anaknya, tapi melindungi anak yang bagaimana dulu. Ya kan kalau kita menyayangi anak kita, kalau anak kita salah, ya kita dampingi, tapi tidak boleh dibenarkan apa yang sebetulnya salah. Benar. Gitu. Sehingga ya kalau Bang Happy kan waktu itu juga bilang, ini Sen ini tuh udah yakin karena sebelum-sebelumnya dari cerita-ceritanya Mario selama ini kalau ada masalah diselesaikan. Jadi si S yakin gitu. Ya benar juga itu katanya Bang Happy. Benar, nggak ada salahnya. Benar juga. Diselesaikan dengan karena seperti itu. selama ini ya begitu pola orang tuanya dan ini berbahaya sekali. Ini berbahaya sekali gitu. Karena kita nggak tahu ya kalau David ini berapa lama proses perawatannya dia untuk dia kembali pulih. Mereka dihukum misalnya lah 12 tahun. Kayak yang tadi kita bilang kurang PB, kurang remisi dan lain sebagainya. 8 tahun mereka sudah bisa. Apalagi orang tuanya orang kaya lempar ke luar negeri selesai. Ya kalau masih kaya besok. Iya, benar. Ya. Nah, kemarin sempat satu lagi pertanyaan saya. Di keterangan kemarin dari pihak Sian bahwa di situ Sian bilang ditanya sama Mario Dendi bahwa Sian gimana nih kalau pacar lo digituin orang, lo mesti ngapain gitu. Tadi kan ada kecenderungan si AG ini digituin. Ya. Dan kemarin sempat ada berita juga ada katanya dugaan pelecehan dari David. Apa reaksi keluarga David menyikapi adanya hal seperti itu? Kita udah berulang kali bilang nggak usah lah menyebar berita-berita sumir yang nggak jelas. Kita dari awal Mas Uya tidak pernah mau masuk ke wilayah yang tidak substansi. Substansi hari ini adalah penganiayaan terhadap David. Kita fokus ke sana, tetapi mereka terus menarik-narik ke urusan pelecehan dan lain sebagainya yang dilakukan. Kasus Sambo, ya? Iya, jadi mirip begitu. Sementara pertama kita nggak bisa mengklarifikasi kepada Ananda David masih sakit dan tidak bisa dimintakan keterangan. Nggak fair juga. Tetapi kalau kita mau
gali buktinya, oke lah kita bicara bukti juga di sini. Kan ada chat David yang ada masih bisa chatnya dilihat. David Ya. yang sudah kita buka, sudah Ya. kita baca, analisa, pelajari, Dan akan diberikan ke dan persidangan besok. sudah kita serahkan kepada penyidik, tapi Ya. besok mau diserahkan langsung Ke apa-apa persidangan. saja Ya, yang kita poin-poinnya. garis bawahi kepada Ya. majelis hakim. Nah, itu nanti sudah terlihat jelas kok bahwa pelecehan tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Tidak pernah Iya, ada. iya. Itu tidak pernah ada. Bagaimana ada pelecehan sementara perempuan yang katanya dilecehkan oleh anak korban ini hari-hari ngechat anak korban, Iya. hari-hari minta perhatian, hari-hari kirim pap. Apa sih pap? Apa tuh sih? Apa sih pap? Kasih foto, kirim foto. Iya, Itu. iya, saya nggak tahu, saya udah Karena ketinggalan zaman. ada chatnya si anak berkonflik hukum AG ini menyampaikan bahwa ngirim foto, lalu si anak korban bilang, ya elah ngirim-ngirim pap ngapain sih? Ya, udah ada penolakan dari Ada David. penolakan. Bahkan ada chat dari anak korban bilang, bisa minta tolong nggak sih? Apa? Bisa nggak usah chat gue Ya, lagi? Ada seperti Ada itu. itu, tapi pada akhirnya masih terus ngechat gitu kan. Memang Ya. anak korban ini kan mungkin baru ngerti yang namanya pacaran, Iya. baru ngerti yang namanya deket-deketan Iya. sama temen cewek gitu, sehingga ya masih polos gitu. Ya, ini mungkin kayak kasus Sambo kemarin ya. Ya. Tapi jangan lupa bahwa untuk pasal 355 motif menjadi tidak penting. Nggak penting, Ya. nggak penting. Itu Cuma sudah ini jadi gimmick-gimmick dalam persidangan aja nantinya. gimmick dari dalam persidangan dan tidak akan digali juga. Iya, Tidak akan iya. digali. Kita lihat nanti hakim dan JPU kayak apa nanti ya. Saya sudah Iya. tantang itu Mas Kuya. Kalau memang ada, silahkan laporkan. Ya, buat laporan aja. Garis Ya. bawah, saya garis bawah terkait itu ya. Anak AG anak korban anak, dua-duanya anak. Kalau yang paling mungkin dilecehkan dan pelecehan itu kalau terkait dengan MDS sama si anak AG, karena Iya. yang satu dewasa. Iya, iya. Gitu. Kalau anak dengan anak, saya juga bisa bilang kalau mereka bilang anak AG Iya. ini dilecehkan, kami juga bisa bilang jangan-jangan David yang dilecehkan. Iya, 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 bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Karena tidak ada bahasa di chat itu Iya, siapa iya. yang Iya, benar. melecehkan Kalau ada, siapa. kenapa nggak lapor? Iya. Sama Jadi, kasus dulu, kenapa nggak dilapor? gitu. Ya kita Iya, bisa iya. bilang hari gini Mas Iya, Uya, iya, bukan iya. hanya cewek yang bisa dilecehkan. Cowok juga bisa. Cowok juga bisa makanya dilecehkan. Kita masih bikin Komnas Gitu. HAM perlindungan cowok-cowok tertindas juga. Gitu. Jadi karena jam terbang ya, saya Ngerti saya ngerti. Apalagi tadi yang sebelum podcast ya, kita ceritain yang ya. cerita tadi itu. Iya. Jadi ya kita Iya. juga bisa bilang anak korban yang dilecehkan. Jadi sudahlah, cukup Udah lah. nggak usah menggiring ke situ ya. Sudahlah gitu, fokus aja ke pertanggungjawaban terkait dengan pasal penganiayaan. Saya mengerti kalau mereka mencari keringanan dari kata maaf, Ya. dari itikat baik. Saya secara pribadi ya hargai itu. Ya. Ada proses hukum terkait Ya. itu, Ya. tetapi tidak usah juga di satu sisi kalian minta maaf, di satu sisi Ya. kalian sebar fitnah terus. Itu Ya, kan ya. nggak Ya. elok gitu ya. Betul. Dan kita lihat saja ya, besok di persidangan berarti pertama kali bapaknya David akan Iya. memberikan kesaksian. Benar. Apa aja besok agendanya? Besok itu Ya. Berarti hari Putusan- ini ya kalau kita tayang Senin ya. ya putusan Iya, sela itu putusan terkait nota keberatan yang disampaikan oleh kuasa hukum anak berkonflik hukum AG. Ya. Kalau nota keberatan itu ditolak, maka langsung masuk ke sidang pemeriksaan saksi-saksi. Besar keyakinan saya itu ditolak. Ya. Gitu. Karena kalau nota keberatan itu kan terkait dengan kira-kira prosedur apa yang dilanggar oleh JPU. Kita melihat Ya. semuanya sudah sesuai prosedur Ya. kok gitu. Jadi ini persidangan akan berlangsung cepat ya. Akan berlangsung cepat. Kira-kira Jadi putusannya akan setelah berapa putusan lama? paling cuma setengah jam. Ya. Setengah jam selesai putusan sela ya yang menyatakan lanjut ke pokok pemeriksaan materi, langsung sidang saksi-saksi. Besok tuh kalau saya tidak salah ada 5 saksi dari ayahnya anak korban, Jonathan Latumahina, yang akan menerangkan kondisi anak korban saat ini. Nah kemudian ada pamannya anak korban yang Rustam, dia yang sebagai pelapor pada saat kejadian. Ya. Gitu di Polsek Pesanggerahan. Ya. Lalu saya kalau tidak salah dengar ada saksi kunci dari ibu dan bapak yang Menolong rumah itu. ya, Ya. yang nolong pada saat kejadian beserta anaknya kalau saya tidak salah. Ya. Gitu. Jadi kalau di proses anak ini akan berlangsung cepat sekali. Proses sidangnya maraton, nanti di akhir kayaknya minggu-minggu ini akan selesai kok. Selesai. Selesai Secepat itu langsung ya? putusan, iya. Sayangnya nggak bisa terbuka kayak kasus Sambo ya. Nggak apa-apa juga. Nanti Iya. kan toh di kasusnya MDS bisa terbuka. Oke, kasus MDS ya. Iya, itu akan terbuka dan semua
publik bisa melihat menyaksikan dan bisa mengawal. Kita mohon didoakan terus terkait kesehatan David, dan kita berharap anak korban ini mendapatkan keadilan, bukan hanya dari sisi pelaku ya yang diancam secara pidana, tetapi dalam hak hukumnya ada yang namanya pengembalian kondisi korban nih. Ya harus. Mas Uya, ada yang namanya restitusi kan. Ya. Nah itu kita juga lagi perjuangkan. Kita memang menolak keras terkait dengan perdamaian di bawah tangan, nggak ada itu. Nggak usah. Gitu. Tetapi kalau memang ada hak dari anak korban sebagai yang melekat kepada dirinya sebagai korban, maka itu akan kita perjuangkan. Gitu. Terkait nanti dalam putusan, nanti hakim yang mutus, nanti ada LPSK yang akan menghitungkan begitu. Feeling saya mungkin di minggu ini kondisi David akan ada progres lagi. Amin. Mudah-mudahan kita doakan bersama, satu Indonesia doakan kok. Ratusan juta penonton Indonesia ini doain, amin semuanya. Amin. Dan bisa segera sembuh. Amin. Dan doakan juga pengadilan ini, persidangan ini bisa berlangsung dengan adil. Amin. Kemarin katanya sempat juga ada sekolah. Video sekolahan ya? Iya. Aduh itu menyentuh. Jadi kita diundang sama teman-teman di Pangudi Luhur mendoakan David. Jadi kita doa bersama, buka puasa bersama dengan teman-teman Pangudi Luhur. Nah setelah acara itu, aku ngelewatin kelas. Ini kelasnya David. Iya. Ya kan? Oke. Terus mana yang bangkunya David? Yang ini. Ini yang didudukin gitu. Mbak ya. Nah, aku duduk di situ. Terus ternyata di dalam kelas ini anak-anak di ruangan itu mereka bikin kayak sticky note. Sticky note Iya, gitu. ditempel ya. Iya. Nah, kita lihat sticky note-nya David itu isinya ini nih. Nama Kristalino David Ozora. Hal yang yang akan ditingkatkan nilai, semangat lebih serius belajar. Target nilai rata-rata 89. 80. Emang nggak ngoyo anaknya. Oh iya. Kata motivasi, kalau nggak punya mama, jangan ngecewain papa. Maksudnya apa nih? Ya karena dia memang dari kecil dirawat sama eyang dan papanya. Itu dari kecil udah. Jadi tapi dibilang kalau nggak punya mama jangan ngecewain papa gitu. Dia sempat ngomong gitu di. Iya nih, dia tulis begini. Bener-bener ini sebelum kejadian. Sebelum kejadian, makanya kita jadi ya ampun David, saya langsung kirim ke ayahnya. Ayahnya langsung bikin di media sosial bilang, udah Fit, tenang Fit, sekarang kamu udah punya mama. Oh berarti bapaknya David bilang gitu pas setelah ini gitu. Tenang Fit, sekarang kamu udah punya mama dan kamu tidak pernah mengecewakan gitu. Jadi kita nangis bareng nih di sini ngelihat saya juga. anak ini tuh hatinya lembut banget. Saya dapat cerita dia punya adik ya namanya Olive. Kalau ulang tahun adiknya kan di Muntilan bareng eyangnya. David semenjak SMP sudah bareng papanya. Nah dia naik bus itu Mas Uya, naik bus nyamperin ulang tahunnya Olive sendirian. Oh ya? Iya gitu. Jadi nih anak itu memang luar biasa. Dia care banget sama dia. Dia care banget. Dia meluk agama Islam itu pun juga keinginan sendiri. Lalu dia ngajar ngaji gitu kan. Ya punya kesenangan hobi-hobi lah anak laki-laki ya, suka motor, mesin, lagu rock. Makanya dia perdengarkan lagu rock. Iya gitu. Ya selayaknya usia anak pada umumnya, tapi ada cerita nih waktu saya ngobrol-ngobrol sama orang tua sahabatnya David. Fit, udah kamu masuk sini tapi maaf ya rumah Om berantakan gitu. Si papa temannya cerita. David bilang, udah santai aja Om, rumah saya mah lebih berantakan. Oh ya emang pada kemana? Iya maklum lah Om, cowok semua. Kan saya nggak punya mama. Dia ngomong gitu. Di rumah kan cowok semua. Jadi di mindset dia, otak dia selalu begitu ya? Iya gitu. Saya langsung, aduh mohon maaf ya Om, ya Fit ya, Om nggak tahu, santai aja lagi Om, aku aja santai. Gitu. Jadi lucu banget anaknya, polos gitu. Sekarang David udah punya mama lagi. Udah punya mama dan saya salut luar biasa ya ke ibunya David yang baru ini karena David itu didampingi dari hari pertama sampai hari ini, 42 hari. Mau ibunya, mau Jo, nggak ada satupun yang pernah absen. Selalu menemani David. Selalu mereka kerja, kalau Jo benar-benar udah ninggalin kerjaan dulu. Ya udah benar untuk anaknya. Total dulu ke Jo, ke David. Tapi kalau Amel, kalau nggak salah aku dia masih yang kerja dari rumah sakit tuh, gitu. Saya salut deh lihat Amel, lihat David, lihat Jo yang sebegitunya meletakkan prioritas tinggi untuk kepada anak tercinta. Harapan mereka loh gitu. Tumpuan harapan mereka. Saya ingat Jo itu
kita kan sering ngumpul, jadi Jo ini sahabat saya, Mas Iya. Uya. Kita suka ngumpul kalau weekend gitu. Ya cerita-cerita David, gimana dia berjuang untuk sekedar ngasih pendidikan yang baik buat David, ngasih jajan buat David, yang begitu. Oke. Terima kasih banyak guys. Ya, terima kasih Mbak. Salam saya, Thank selamat you. untuk keluarga David Ozora, dan mudah-mudahan David ada progres, Amin, ada amin, perbaikan. amin. Terima kasih banyak. Silahkan kasih komen. Surya Utama pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kau tega melakukan ini?